akun aset dengan nomor akun 1, akun utang dengan nomor akun 2, dan akun ekuitas dengan nomor akun 3, pendapatan nomor akun 4, dan beban dengan nomor akun 5. Dan dari semua itu, ini yang aset dan beban itu memiliki saldo normalnya itu di debit, sedangkan untuk yang kewajiban, ekuitas, sama pendapatan itu saldo normalnya di kredit. Itu bisa diingat-ingat karena untuk kedepannya kalian itu pasti menggunakan patokan itu sebagai dasar untuk fondasi kalian mengerjakan akuntansi kedepannya. Oke, untuk materi hari ini aku akan memberikan materi tentang bagaimana pencatatan di perusahaan jasa. Dalam setiap perusahaan itu pasti membuat suatu pencatatan akuntansi yang dimana itu digunakan untuk mengurutkan setiap transaksi yang dilakukan itu agar sistematis dan tidak berantakan atau tidak tertinggal. Oke, yang selanjutnya yaitu dalam perusahaan jasa itu kita menggunakan jurnal umum. Dan jurnal umum ini adalah sebuah tempat untuk mencatat semua transaksi keuangan perusahaan pada periode tertentu secara sistematis. Seperti yang ibu katakan tadi, sistematis itu dikatakan urut berdasarkan tanggal. Jadi tanggalnya itu tidak berjejeran dan tidak mungkin nanti ada yang terlewat atau sudah dilakukan tapi belum dicatat. Ya, itu nanti akan menyusahkan akuntan dalam sebuah perusahaan untuk menyusun laporan keuangan. Oke, selanjutnya yaitu dalam penyusunan jurnal umum itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama adalah saldo normal akun yang sudah dijelaskan oleh Ike dan Dini tadi, ada 5. Itu harus diperhatikan dan diingat agar tidak lupa atau salah memasukkan nama akun. Yang kedua yaitu ada keseimbangan debit dan kredit. Seperti yang kalian tahu di sosial media pasti sudah banyak yang mengatakan bahwa masuk akuntansi itu harus balance, ya kan? Jadi dalam menyusun jurnal umum itu juga harus balance antara debit dan kredit agar nanti tidak menyusahkan kalian untuk lanjut ke fase selanjutnya. Untuk selanjutnya yaitu penggunaan setiap akun. Di sini itu maksudnya dalam setiap perusahaan itu pasti punya akun-akun yang sering digunakan. Untuk akun yang sering digunakan itu sudah disediakan di awal, jadi setiap akuntan itu hanya butuh menyesuaikan dan memahami setiap akun yang akan digunakan untuk transaksi yang masuk dalam perusahaan. Oke, selanjutnya yaitu bukti transaksi. Dalam menyusun jurnal umum itu pasti ada bukti transaksi yang digunakan, yaitu bukti transaksi adalah sebuah dokumen yang mencatat dan membuktikan terjadinya transaksi keuangan antara dua pihak atau lebih. Jadi tanpa adanya bukti transaksi maka penyusunan jurnal umum itu tidak akan bisa dilakukan. Dalam perusahaan jasa ini itu menggunakan 3 bukti transaksi, yaitu bukti kas masuk, bukti kas keluar, dan kwitansi. Untuk melihat bentuknya kita lanjut ke slide selanjutnya. Untuk bukti kas masuk itu adalah bukti atas transaksi penerimaan uang yang terjadi di perusahaan. Jadi setiap penerimaan uang dalam bentuk setoran piutang, setoran modal, lalu piutang dari pelanggan, pendapatan itu nanti dibuktikan dengan adanya bukti kas masuk. Yang kedua yaitu ada bukti kas keluar. Di sini hampir sama dengan bukti kas masuk, tapi perbedaannya untuk kas keluar ini terjadi ketika perusahaan itu mengeluarkan uang. Dalam perusahaan jasa itu mengeluarkan uang itu biasanya untuk membayar gaji, membayar listrik, air atau telepon, terus membayar hal-hal yang lainnya yang digunakan untuk operasional dari perusahaan itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu kwitansi. Dalam kwitansi ini adalah bukti penerimaan atau pembayaran uang yang ditandatangani oleh penerima uang dan diserahkan kepada yang membayar. Ini biasanya itu kalau kalian beli di toko atau apa itu biasanya mendapatkan kwitansi. Jadi itu adalah bentuk kwitansi yang digunakan dalam perusahaan jasa.
Selanjutnya ini adalah contoh bentuk dari bukti kas masuk dan bukti kas keluar. Di sini di sini perbedaannya itu cuma di kata yang diterima uang dari dan dibayar dari. Kalau diterima berarti itu digambarkan sebagai bukti kas masuk, dan untuk bukti kas keluar itu dibayar kepada. Untuk selanjutnya yaitu kwitansi. Di sini kalian pasti sudah banyak melihat dari bukti kwitansi itu sendiri, jadi bisa dilihat untuk hampir sama dengan bukti kas masuk. Ini bisa keterangannya itu diterima dari siapa. Baik, dari penjelasan Ibu Nadi tentang pengertian jurnal umum, bukti yang digunakan, terus bentuk-bentuk bukti transaksi yang digunakan, itu apakah dari anak-anak ada yang itu ditanyakan? Cukup, Bu. Oke, berarti penjelasan Ibu jelas. Mari kita lanjut ke format jurnal umumnya. Selanjutnya, untuk format jurnal umumnya ini terdiri dari tanggal, perkiraan, ref, debit, dan kredit. Untuk tanggalnya ini itu untuk mencatat setiap tanggal-tanggal yang terjadi dan tercatat dalam bukti transaksi. Lalu untuk perkiraannya ini diisi dengan nama akun yang digunakan dalam setiap bukti transaksi yang masuk pada perusahaan. Terus yang selanjutnya yaitu ref. Ref ini biasanya digunakan untuk setiap nomor akun yang digunakan, dan selanjutnya untuk debit kredit itu untuk penambahan dan kredit itu untuk pengurangan. Oke. Dari penjelasan tentang format jurnal umum tadi, mungkin dari anak-anak ini bisa mungkin ada yang ditanyakan atau dibingungkan. Saya, Bu. Yang itu silakan. Bu izin bertanya, bagaimana cara mengetahui nama akun yang digunakan dalam pencatatan jurnal umum? Oh ya, baik, pertanyaannya bagus banget ya. Untuk jadi gimana sih kita tahu akun-akun apa yang digunakan untuk pencatatan dalam jurnal umum tadi? Mungkin dari anak-anak teman-teman ini ada yang tahu gimana kita lihat untuk nama akunnya? Izin jawab Ya, jadi kalau menurut saya nama akunnya bisa dilihat dari neraca saldo yang ada di soal. Itu kan sudah biasanya kan sudah dikatakan nomor akun, nama akun, terus kalau akunnya bahasa Inggris biasanya ada bahasa Indonesia-nya. Oh, oke, baik. Jadi untuk melihat nomor akun itu biasanya dalam tulisan itu sudah disediakan ya anak. Jadi kalian itu tinggal mencantumkan tentang bagaimana nama akun itu digunakan dan cocok digunakan. Sebenarnya Ibu tadi ini yang bagian depan ini berisi ini kenapa? Mungkin ada yang nggak paham antara dua murid ini atau gimana? Bu, mau nanya Bu? Ya, silakan. Kenapa ref itu diisi nomor akun, Bu? Saya pernah menjumpai ref itu ada yang dicetak dengan diisi nomor akun. Terus kenapa kok nama yang di sebelumnya itu perkiraan, Bu? Kan bisa keterangan atau apa gitu. Kenapa kok milihnya perkiraan, Bu? Oke, pertanyaan kamu sebenarnya di sini ya. Jadi untuk kita kan masih dalam proses pembelajaran ya. Dalam proses pembelajaran ini tuh nomor akun ini digunakan untuk mempermudah kita nanti ketika melakukan pencatatan di buku besar. Buku besar itu akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Jadi dengan menggunakan ref yang diisi nomor akun, kalian itu bisa mengelompokkan ini nomor akun yang masuk dalam satu golongan atau bagaimana. Terus untuk yang perkiraan itu macam-macam. Ada yang menggunakan nama akun, ada yang perkiraan, atau ada yang keterangan. Itu tergantung dari pembelajaran itu. Dari pertanyaan tadi apakah bisa menjawab atau sudah jelas? Jelas ya. Oke, karena sudah jelas, mari kita lanjut ke contoh pencatatan. Di sini ada contoh pencatatan transaksi pada tanggal 1 Juni itu kata membayar gaji karyawan bulan Mei sebesar 5 juta. Di sini dicatatnya dengan memasukkan tanggal yang pertama tanggal 1 dan bulan Juni tahun 2023. Mohon maaf itu IPO. Terus untuk nama akun, ini tadi kan namanya perkiraan, sekarang nama akun itu hampir sama dan boleh diterapkan. Jadi untuk debitnya hutang gaji, kreditnya
dijelaskan ini kenapa kok masuk kayak gini? Mungkin Ike bisa dijelaskan. Ayo bisa. Sebenarnya tadi rame aja, jadi kayaknya udah paham tentang penjelasan dari Ibu. Belum paham Bu, maaf. Mungkin sebelahnya tadi yang dijawab berbicara. Tenang Bu, saya Oh iya, bisa lanjut dijelaskan kenapa kok jurnalnya seperti ini? Ya. Dikarenakan ini kan perusahaannya menerima pendapatan dari klien sebesar 10 juta. Kenapa kok pas pada pendapatan? Karena itu jurnalnya sudah paten seperti itu. Karena kan pendapatan itu kan normalnya di kredit. Jadi apabila pendapatan bertambah, jadi nambah ke kredit berarti kas debit 10 juta, pendapatan kredit sebesar 10 juta. Gitu Bu. Oke, bagus banget. Lainnya ini diperhatikan ya ketika Ibu menjelaskan biar lebih paham karena ini tugas kalian untuk ke depannya ya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya yaitu hampir sama memasukkan tanggal terus akun yang digunakan terus nominalnya. Oke, untuk selanjutnya ini adalah Ibu punya latihan soal untuk kalian. Di sini Ibu akan membagi dua kelompok. Kelompok pertama itu berisi Ike dan Rina dan kelompok kedua berisi Dini sama Rida. Untuk Ike sama Rina itu mengerjakan nomor 1 sama nomor 4. Terus untuk Dini sama Rida itu nomor 2, 3 sama 5. Ini bisa didiskusikan terus dijawab secara berkelompok. Nanti akan dipresentasikan di depan ya. Ketika akan dibahas bersama-sama. Ibu kasih waktu berapa? 10 menit? 15 menit cukup? 30 menit. Itu terlalu lama. 20 menit saja. 20 menit saja kita di tengah-tengah. Jadi bisa mulai dikerjakan dan diskusikan dengan teman semuanya. Oke, untuk udah 15 menit. Jadi untuk kelompoknya Ike dan Rina bisa dipaparkan untuk jawabannya. Ibu akan tulis di sini untuk tanggal 5. Untuk jurnalnya apa? Terus nominalnya berapa ya, Nak? Untuk jurnal itu utang gaji pada kas. Ya, terus kreditnya? Oh, kreditnya kas. Untuk nominalnya? 2,5 juta di debit, 2,5 juta lagi di kredit. Terus untuk yang tanggal 20? Kas. Hah? Oh, Tanggal 20 ya. Dari kelompok aku dulu itu. Baru nanti kelompoknya Dini sama Rida. Tuh. Menerima pendapatan jasa dari pelanggan sebesar 8.900.000. kas pada pendapatan kas Ada nominalnya? nominal sebesar 8.300.000 di debit, terus selanjutnya di kredit 8.300.000. Oke, untuk selanjutnya dari kelompoknya Dini sama Rida tanggal 9. Kas debit sebesar 5.800.000, bilangan usaha kredit sebesar 5.800.000. Untuk selanjutnya Nomor 3 ya. utang listrik air dan telepon Ya, nominalnya 1.300.000. Ya. Kas kredit 1.200.000. Ini jawaban dari anak-anak semua tadi. Terus jadi masalah ini benar meskipun ada satu soal tadi yang mungkin keliru ya, karena butuh latihan. Di sini kalian bisa latihan lagi untuk soal seperti ini. Untuk selanjutnya yaitu kita menyimpulkan pembelajaran ini. Di sini dari anak-anak ini ada yang bisa menyimpulkan, bisa angkat tangan tentang saya. Baik, Dini silakan. Jadi untuk pembelajaran ini perusahaan transaksi jasa untuk jurnalnya memakai jurnal umum. Jurnal umum ini diperoleh catatannya dari adanya bukti transaksi seperti bukti masuk, bukti kas keluar itu berupa nota atau bilansi. Untuk mengamatinya dilihat dari neraca saldo yang ada di soal gitu Bu. Ya,
misalnya perusahaan jasa informasi itu umum, terus kalian itu berpatokan dari bukti-bukti transaksi dalam sebuah perusahaan itu tadi. Terus untuk kalian tidak keliru lagi dan tidak bingung lagi terkait bagaimana penjelasannya, setelah ini aku mengirimkan tugas latihan yang berisi seluruh 20 soal dari yang kalian kerjakan. Itu nanti bisa dikerjakan dan untuk pengumpulannya itu minggu depan akan dibahas sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya. Oke, dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan lagi sebelum itu pembelajaran. Oke, baik, sepertinya seperti itu. Terima kasih sudah hadir dalam kelas ini. Terima kasih sudah memperhatikan. Terima kasih sudah hadir